persilahkan dulu teman-teman yang raise hand. Mungkin dari Nadia Ursula dari SMA Stella Duce 1 bisa unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nadia Ursula dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Nah, saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya bertolak dari keseimbangan konsep segitiga epidemiologi. Kemarin saya tuh dapat dari webinar dari Undip dan BRIN terkait triangle patologi segitiga sehat. Nah, di sini asumsikan saja triangle ini disebut sebagai zoonotik segitiga sehat. Nah, yang selalu menjaga keseimbangan antara 3 komponen utama, yaitu manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, di sini konsep ini mirip banget dengan apa yang kita bahas sekarang yang intinya menuju One Health. Nah, sekarang menurut para pemapar materi webinar, itu bagaimana cara melakukan sistem terpadu monitoring dan koreksi keseimbangan segitiga zoonotik tersebut sebagai suatu autonomous system atau biasanya refleks dari diri kita sendiri, atau bisa juga mengikuti perkembangan sains dan teknologi saat ini, misalnya AI dan IoT. Contohnya, keseimbangan segitiga zoonotik tersebut bisa dimonitoring dan kendalinya bisa hadir dalam gadget dan sensor-sensornya, atau hadir dalam big data cloud, sehingga kita bisa bereaksi cepat supaya keseimbangan segitiga tersebut terjaga mulai dari tindakan individu. Nah, yang kedua, apa saran dan nasihat bagi kami, terutama saya sebagai siswi SMA, untuk bisa meneruskan dan mengembangkan ilmu ini sebagai wujud multi-science yang saling berkolaborasi, tentu sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Wah, ini bahkan pertanyaannya sangat-sangat menurut saya menarik ya teman-teman, karena ini terkait dengan teknologi serta mungkin monitoring dan surveillance yang pada One Health. Mungkin izin saya persilahkan Dr. Budi terlebih dahulu untuk menyampaikan pandangannya. Iya, terima kasih Mbak Sela ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya mengenai mula-mula triad epidemiologi itu dikembangkan untuk menjelaskan proses patologi atau kejadian sakit pada manusia ya. Jadi kalau triad epidemiologi ada aspek host ya, kemudian aspek agent dan environment. Jadi hostnya itu dikhususkan pada manusia. Jadi manusia itu ada ada aspek atribut yang melekat pada manusia ya. Jadi umur, jenis kelamin, segala macam atribut demografi ya. Kemudian kemudian dari aspek lingkungan. Nah, lingkungan ini macam-macam, di luar kulit itu sudah lingkungan. Jadi di luar kulit itu apakah tumbuhan, apakah hewan ya, atau benda mati, itu lingkungan. Kemudian ada aspek agent. Nah, agent ini kalau di bidang kesehatan manusia ada agent fisik, ada biologis, ada fisik, ada kimia, ada agent psikis ya, ada agent sosial, macam-macam. Nah, tetapi ini masih dirasa kurang ya, karena kenapa? Karena biasanya kalau dari sisi kesehatan hanya melihat aspek manusia sama lingkungan di seputaran manusia, dan ternyata memang ada aspek binatang yang bisa menyebabkan sakit. Jadi binatang ini masuk dalam konsep agent. Nah, karena nanti konsepnya kalau dari agent itu hanya melihat dari sisi agent, kemudian dikembangkan One Health ya. Jadi One Health ini sebenarnya merupakan pengembangan daripada triad epidemiologi yang melibatkan istilahnya win-win solution bagi semua, artinya menang bagi hewan, menang bagi lingkungan, menang bagi binatang, dan menang bagi pengelola programnya itu sendiri. Jadi semuanya senang, tidak ada yang dirugikan, bahkan keuntungannya adalah model integrasi. Jadi integrasi itu meminimalkan terjadinya penyakit, tetapi memaksimalkan istilahnya kita bisa mengkonsumsi memang yang binatang itu untuk manusia. Jadi artinya binatang itu tidak untuk disia-siakan, tapi juga tidak untuk tidak untuk di Pulau Soro ataupun di nomor 2 kan. Jadi nanti binatang yang sehat juga nanti memberikan
input yang bagus juga bagi kesehatan manusia. Sehingga konsep One Health, ya, One Health itu artinya satu kesehatan untuk semua, sehat untuk binatang, sehat untuk tumbuhan, sehat untuk manusia. Nah, kalau untuk triadnya itu sendiri, ya masing-masing didapatkan. Misalnya begini ya, triad kan aslinya ada manusia. Jadi manusia bagaimana yang ini, yang apa namanya, apa katakan ya, ini manusia yang ideal terhadap lingkungan, ideal terhadap manusia lainnya, ideal terhadap binatang. Nah, karena sebenarnya fungsi daripada triad itu adalah untuk menjelaskan keseimbangan antara peran agent dan dukungan lingkungan terhadap manusia. Diupayakan manusianya itu supaya tidak sakit. Artinya kalau sakit itu bisa terkendalikan atau terkontrol karena ada parameter apa namanya, awareness, ya, kemudian kepeduliannya. Jadi ada keseimbangan. Itu menurut saya, ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu, nanti mungkin bisa dilengkapi oleh pembicara yang lain dari sisi yang lain pula sehingga saling melengkapi. Terima kasih ya moderator kesempatannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Tata untuk menjawab pertanyaan dari Nadia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Anissa. Saya kira Dr. Budi sudah menjelaskan dengan baik ya, dan memang pertanyaannya juga baik sih. Jadi saya kira saya hanya sedikit aja menambahkan, terutama dari sudut pandang kedokteran hewan ya, Anissa. Kalau kita lihat memang kita anggap ini konsep triad ini atau tripod ini adalah konsep epidemiologi yang paling sekarang banyak digunakan di dalam segala macam pengajaran, penelitian, kemudian pendekatan-pendekatan untuk mengendalikan penyakit dan memberantas penyakit. Dan untuk kita di dunia kedokteran hewan, yang namanya tripod itu atau segitiga itu tidak hanya bicara manusia, hewan, dan lingkungan, tapi bisa banyak. Ya, tadi saya membawa tripod mengenai manusia, patogen, dan lingkungan. Ya, ada juga vektor, triad yang lain lagi, vektor, patogen, dan hospesnya. Jadi macam-macam hospes di sini bisa, kalau kita kan ada banyak macam spesies hewan. Jadi bisa hospes ini juga bisa manusia. Tetapi komposisi tripod itu ya macam-macam menurut kami ya, karena memang banyak sekali spesies yang termasuk juga satu tripod yang berbicara mengenai manusia, ternak, dan satwa liar ya, karena itu adalah juga satu apa namanya triad yang acceptable di bidang kedokteran. Kemudian ya itu yang kebetulan saya tidak singgung, tetapi ini juga terjadi sebagai bagian daripada kompleksitas penyakit ya, penyakit hewan menular ataupun juga zoonosis atau juga penyakit manusia. Dan tadi disarankan ya, memang saya pikir memang sangat baik sekali kalau sekarang kita di dalam penelitian, di dalam kita mendekati apa namanya program surveillance, monitoring, tadi seperti disampaikan Anissa, memperhatikan semua triad, semua aspek yang ada di dalam triad ini, dan mempelajari faktor-faktor apa saja yang bisa merubah masing-masing, merubah agen patogen, merubah hospes, merubah penyakitnya sendiri, kemudian juga apa yang terjadi dalam spesies hewan, karena juga itu semua sifatnya dinamis ya, tidak ada yang hanya kaku berhenti pada satu titik saja, tetapi semuanya dinamis dan berubah. Jadi menarik sebetulnya kalau kita belajar juga epidemiologi lebih jauh lagi bagi adik-adik mahasiswa. Saya kira begitu Anissa, sedikit tambahan dari saya. Baik, Dr. Tata. Mungkin izin saya menyapa Kak Putri dulu. Selamat datang Kak Putri, mohon maaf. Tadi apakah pertanyaan dari Nadia Kak Putri sempat mendengar ya Kak? Atau? Udah di pertengahan sih, kalau bisa boleh dibacakan lagi maksudnya pertanyaannya. Baik, izin saya simpulkan ya Nadia. Jadi mungkin pertanyaan pertama dari Nadia adalah tadi mungkin yang tentang segitiga itu saya kurang paham sepenuhnya. Mungkin jadi dari tadi ya Kak ada beberapa interaksi misalkan antara host, manusia, serta patogen itu sendiri atau mungkin virus, parasit seperti itu Kak. Dan kita mengamati interaksi dari segitiga tersebut.
mungkin sekarang kan udah banyak nih Kak perkembangan teknologi seperti tadi ya disebutkan ada artificial intelligence, ada big data, atau perkembangan-perkembangan teknologi yang membantu kita nih Kak menyimpulkan interaksi-interaksi tersebut. Kemudian gimana sih Kak kita sebagai student gitu ya Kak, sebagai mungkin Nadia masih SMA atau kita masih mahasiswa, menerapkan nih Kak ilmu One Health atau mungkin dari sisi lingkungan ya kalau dari Kak Putri. Mungkin begitu Kak, atau apakah sudah cukup jelas? Oke, udah. Mungkin tadi saya sudah sempat dengar juga dari Dokter Budi sama Dokter Tata yang jelasin secara mekanisme kesehatan dan kesehatan hewan seperti apa. Tapi kalau menurut aku survival yang dibentuk oleh bagaimana nanti kalau misalkan segitiga tadi saya ibaratkan di isu lingkungan itu adalah mata rantainya gitu loh, dan efek terjadinya perubahan pola sistem cuaca yang berlebihan dan saya ada terganggu sedikit, bukan terganggu ya, tapi ada pancaroba yang cukup signifikan yang terjadi. Yang saya selalu tadi juga di beberapa materi sepakat kalau semua ini adalah tidak lain dari kontribusi aktivitas manusia. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan tadi Stella nanya kalau gimana nih kita bisa menyikapi ini untuk langkah awal standar mitigasi itu penting menurut aku untuk bagaimana bisa mengintervensi tumbuh kembangnya misalkan virus atau secara di level individu kita sebagai pribadi untuk bisa memanage konsumsi yang sangat berlebihan, karena itu misalkan kayak gini, pola ada yang bilang konsumsi ini perubahan cuaca gara-gara ada limbah di laut akibat dari perusahaan A dan B, C dan beberapa segala macam. Tapi kalau kita melihat stimulasi yang beberapa WRI sama ada food lembaga-lembaga yang riset soal konsumsi di Indonesia, soal makanan dan sampah itu ternyata berpengaruh di kesehatan kita dan ekosistem yang ada. Jadi merusak lingkungan akibat dari keganasan kita yang mengkonsumsi berlebihan, baik konsumsi energi, konsumsi yang kita makan setiap hari, begitupun dengan mengganggu kesehatan dan berefek pada pangan. Kalau saya mau mengambil contoh untuk misalkan bagaimana standar mitigasi itu di awal adalah knowledge, pengetahuan yang kita dapat dulu gitu loh. Kalau misalkan Stella misalkan nanti SMA mau masuk di jurusan kedokteran hewan atau jurusan kesehatan lingkungan baik atau misalkan yang berhubungan hari ini, ya punya knowledge dulu untuk bagaimana bekal saya mau mengambil jurusan ini, knowledge. Begitupun kita untuk bagaimana mendefense menjadi lingkungan yang lebih baik di level individu juga harus punya knowledge yang mumpuni untuk bisa menjadi individu yang lebih ramah lingkungan. Kalau keterkaitan dengan metode teknologi dan sains sebenarnya sudah banyak banget. Mungkin Pak Budi sama Mbak Tata juga sudah banyak menjabarkan secara riset-riset yang sudah ada. Begitupun saya akan memberi tahu Stella dan teman-teman yang lain bahwa this is in globalisasi keniscayaan ini dan kemudahan informasi di generasi Z dan Alpha ini cukup tinggal ngetik doang udah dapat nih dan akan diintegrasikan oleh si Google. Ketika kita cari apa, misalkan obat asam urat pasti langsung muncul di iklan YouTube sama beranda Facebook tuh akan terintegrasi. Jadi kemudahan untuk mengedukasi diri pun udah mudah secara sains dan teknologi. Contohnya di Gorontalo kemarin kita sama-sama sama lembaga mereka soal tapi yang smart city-nya ya. Jadi mengkategorikan tingkat peningkatan COVID itu lewat terintegrasi aplikasi. Kalau di Singapura tuh ada tuh yang dia pakai Bluetooth. Jadi ketika orang itu sudah, atau sekarang Peduli Lindungi lah, itu salah satu teknologi yang mengintervensi perluasan penyakit dan lain sebagainya untuk terpapar yang lain gitu kan. Nah itu sebenarnya harus diintegrasikan antara sains, teknologi dan manusia itu tersebut untuk memakai di era seperti sekarang ya, sudah dipermudah. Mungkin di zaman saya masa pemuda transisi ya di generasi milenial itu sudah melek, tapi dimudahkan untuk teman-teman yang sekarang mungkin Stella itu ada generasi Alpha atau generasi Z. Kemudahan teknologi dan sains itu saling komparasi. Bahkan sekarang kita meyakini isu lingkungan pun
bukan cuma hanya di sekedar anak kedokteran hewan atau anak lingkungan, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya, tapi sudah ada di green budget, anak ekonomi, atau misalkan anak kedokter, ada matematika yang bisa berhitung, mempercepat perhitungan penurunan emisi lewat multidisiplinnya. Jadi seperti itu. Jadi bahkan kalau menurut aku ya, teknologi atau nanti Stella mau masuk jurusan, usahakan dia adalah piramida ke atas bukan terbalik. Jadi kalau mau kayak di Eropa tuh kan mereka jurusannya misalkan matematika, masuk ke kedokteran supaya dia mempercepat operasi lewat perhitungan matematikanya pada dia S2. Kalau kita kan mungkin piramida kebalik ya. Nah, jadi saya pengen itu anak muda itu basicnya ada awal bisa kedokteran atau dia bisa naik kedokteran lingkungan. Jadi keilmuannya lebih meruncing ke atas bukan ke bawah gitu, piramida ke atas gitu. Itu aja sih dari jawaban dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kalau kurang bisa DM. Thank you. Baik, terima kasih Kak Putri. Mungkin gimana Nadia? Udah kejawab belum rasa penasarannya? Sudah terjawab. Terima kasih semuanya. Baik, makasih.